Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum KONI Jawa Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Insinyur Andrian Tejakusuma, Wakil Ketua 1 KONI Jawa Barat, dan Bapak Asep Hendra Maulana, SH MH dari Komisi Keabsahan KONI Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Umum POPSI Jawa Barat, Bapak Rudi Kadarisman. Yang terhormat Ketua-Ketua Pemcab POPSI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Yang terhormat media serta para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Rapat Koordinasi Provinsi POPSI Jawa Barat tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mas Patriot. Hadirin dimohon berdiri. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Berikutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Ustadz Anto. Silakan Bapak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik hari ini Allah masih memberikan kenikmatan sehat, Allah masih memberikan kenikmatan umur kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara rapat pada hari ini. Insyaallah sebelum acara ini dimulai, kita memohon kepada Allah untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan wafi'in ma'budu mazidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Haji Cecep Rustandi SH MSI, dipersilakan. Baik, dengan ucapan
Belum semangat ya? Atau saya buka dengan pantun dulu ya? Boleh kedua? Baik. Daun salam ditanam di Gunung Tampomas. Yang mengucapkan salam didoakan sing menang medali emas. Coba kita tes sekarang ya, siapa yang paling kencang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Cimahi nih yang semangat. Gimana ya? Terima kasih. Baik, sebelum saya melaporkan, izin saya untuk menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Insinyur Andrian Teja Kusuma. Beliau adalah selaku Wakil Ketua KONI Jawa Barat, juga Ketua Pokja Porprov Jawa Barat. Terima kasih Pak Andri atas kehadirannya. Mungkin dalam keadaan sibuk ya, beliau berupaya untuk menyempatkan hadir di sini. Tepuk tangan dong buat Pak Andri. Yang saya hormati Bapak Asep Hendra Maulana SHMH. Beliau adalah selaku Komisi Keabsahan KONI Jawa Barat. Terima kasih Pak Hendra, dan mudah kehadiran beliau menambah semangat rapat kerja hari ini. Tak lupa yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan Bapak Rudi Kadarisman. Beliau adalah Ketua POPSI Jawa Barat. Tepuk tangan. Yang saya hormati para ketua Pemcap Provinsi Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat. Ini Pak Ketua, hasil muscap yang baru kita lakukan, ada beberapa wajah baru karena acara ini agendanya selain silaturahim juga rapat koordinasi biar teman-teman lebih cair lagi. Izin kami memperkenalkan wajah baru. Setuju nggak? Jadi biar kelihatan akrab lah. Yang pertama Kabupaten Purwakarta. Oh ini wajah lama kan ini. Pak Dul ya? Pak Dul Nasir Pak. Tidak hadir. Menyusul Pak. Oh menyusul. Alasan. Baik, Kabupaten Kota Cirebon ya. Hadir Bapak Sablon. Beliau adalah contoh muda ya. Lihat aja, apalagi ibu-ibu, tolong lihat ke belakang. Beliau wajahnya cukup menarik ya. Kalau kata mulia mah apa? Gurilem. Tahu nggak gurilem? Apa? Hah? Bukan. Gurih, ganteng dan kalem. Tepuk tangan atas kehadirannya. Ya. Konon katanya mulai hari ini ya, dengan terpilihnya Pak Sarul ini, ya, para mahasiswa, ibu-ibu biliar. Mudah-mudahan nanti bisa digiring menjadi atlet ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sarul dan para juga dia dengar ya sudah membagikan stick baru ya terhadap atlet. Tepuk tangan dulu ya. Berikutnya sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Umum POPSI Jawa Barat kepada Bapak Rudi Kadarisman, dipersilakan.
Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan juga saya banggakan, sahabat saya Pak Adrian Meja, wakil ketua yang mewakili ketua umum ada di sini. Terima kasih banyak. Yang terhormat juga sahabat saya satu perjuangan, Bapak Asep Hendra, yang hari ini mewakili Komisi Keabsahan. Terima kasih juga atas kehadirannya. Juga Pak Giring dari bidang hukum belum hadir ya Pak. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan yang terhormat segenap semua pengurus harian Popsi Jawa Barat, yang tidak sebut satu persatu, tapi tidak ada Pak Giring. Barusan saya panggil. Selamat datang Pak Giring. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, segenap semua pengurus harian Popsi Jawa Barat yang tidak saya sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Juga ketua panitia dan segenap yang bekerja, terima kasih bahwa penyelenggaraan parpor ini menjadi baik karena teman-teman semua bekerja dengan baik. Yang saya hormati, juga saya cintai dan saya banggakan adalah ketua-ketua pengcap Popsi se-Jawa Barat. Terima kasih atas kehadiran dan tepuk tangan semua. Yang saya hormati juga tim media yang hari ini diwakili oleh Bang Jul. Terima kasih atas kehadiran dan teman-teman yang lain yang tidak saya sebut dan menghasilkan pertanyaan kepada teman-teman yang terhormat. Hari ini kita berkumpul di ruangan yang sederhana, kecil, tidak bermewahan, tapi tidak mengurangi substansi kita pada pembahasan soal rakor. Kenapa kita buat sederhana begini? Karena kita tahu bahwa hari ini juga mungkin teman-teman pengecap juga merasakan bahwa di setiap pemilihan dari provinsi lagi agak dikurangi pada pembiayaan anggaran. Betul ya? Sehingga kita sebagai cabur, karena KONI adalah mitra kerja kita, KONI adalah orang tua kita, ketika ada kesulitan maka kita harus juga berjuang membantu KONI untuk tidak merepotkan mereka. Maka saya pastikan bahwa biaya rakor adalah biaya sendiri Popsi Jawa Barat. Baik, semua ketua-ketua pengcap, baik semua pengurus dari KONI. Hari ini rakor ini adalah menyatukan kesepadanan, ya, menyatukan sinkronisasi, menyatukan kepada sebuah keputusan bersama. Karena hari ini juga kita harus fatsun terhadap regulasi yang dibuat oleh KONI dalam persoalan keabsahan atlet. Ketika dulu kita diberi kepercayaan kepada KONI dengan hanya kepada asas domisili, tapi hari ini KONI menciptakan sebuah regulasi yang saya support dengan habis-habisan, bahwa untuk persyaratan atlet ketika ada mutasi antara Kabupaten Kota se-Jawa Barat atau ada mutasi di antara provinsi, maka menjadi persyaratannya adalah SKM. Paham ya? Tahu SKM artinya? Surat seleksi. Itu harga mati. Ya, harga mati bahwa SKM harus ada. Kenapa? Ketika SKM dimulai hari ini, maka berikutnya nanti coba mau dengerin dulu atau mau ngobrol dulu? Kalau mau ngobrol dulu saya buka pintunya, silakan dulu. Ya,
ketika SKN ini dilakukan, maka KONI sudah berpikir bukan untuk saat ini, tapi ke depan kita sudah namanya tertib administrasi. Teman-teman, saya paham ketika ada Porprov atau Porda atau PON kecil di Jawa Barat bertujuan bagaimana sebagai ketua Pencak berharap untuk mendapatkan medali sebanyak. Sepakat? Karena teman-teman juga diintervensi oleh kementerian masing-masing untuk berbuat dan bisa menghasilkan emas dan medali yang lain. Dan ketika itu diciptakan, maka tidak juga terhindari bagi saya dalam penilaian bahwa kalian melakukan motivasi, mutasi. Kenapa? Karena itu target yang diminta. Ketika anggaran diberikan, tolonglah buatlah ada emas. Kami Polida memberikan anggaran. Substansi pada persoalan sportivitas dan membangun atlet di tiap kabupaten menjadi luntur. Salah nggak? Nggak salah. Makanya saya bilang selalu dari dulu, ketika ada atlet yang bisa dapat medali perunggu dan itu atlet lokal, maka saya akan hadir untuk memberikan penghargaan bagi atlet lokal itu. Sekarang ada mutasi, salah nggak? Nggak salah juga. Kenapa tidak salah? Karena kita juga harus membuat pembanding. Ketika ada parameter bahwa ini lebih bagus, maka atlet kita akan termotivasi dengan semangat. Persoalannya, apakah teman-teman ketika sudah memberikan mutasi dan menjadikan atlet di Porprov itu menjadi atlet kalian di tiap Pencap atau di tiap Polidanya, pertanyaannya setelah itu mampu nggak ada membina itu untuk tidak lagi pindah ke provinsi lain? Ketika tidak bisa pindah, maka saya hanya bilang kalian hanya pada kepentingan emas dan tidak punya dedikasi untuk Jawa Barat. Sepakat? Ini substansinya. Maka itu saya minta kenapa? Kejurda dengan dia sendiri, Pak. Kebetulan Majalengka menjadi tuan rumah, kita join anggaran yang paling terbanyak dari beliau melakukan kejurda pada persoalan junior. Sepakat? Karena kita punya kewajiban dan teman-teman Pencak punya kewajiban melahirkan atlet-atlet baru. Kalau tidak pernah ini bergeser. Ketika yang tua turun, yang muda tetap di sini, habis kita. Tapi ketika tua turun, maka grafiknya berubah menjadi begini. Dan ini tugas kita, tugas ketua Pencak. Jadi ketua Pencak itu saya selalu bilang pada pembukaan, Anda jadi ketua Pencak harus siap jadi orang sinting dan gila dalam kategori positif ya. Tinggalin istri, ngasih duit, atlet WA, Pak tua minta uang pun saya mau, benar nggak? Nah ini yang harus kita mampu. Maka ketua Pencap saya harap secara ekonomi, finansial cukup. Tapi ada juga cara-cara yang lain. Saya kasih contoh satu, tapi ini harus saya banggakan. Yang namanya Ketua Kota Cimahi. Kita tahu semua siapa dia. Ketika waktu itu KONI Cimahi minta untuk dipasarkan orang lain, saya tetap beli. Tukang otik, tapi jadi ketua Pencak. Tukang hari ini beliau bisa ngirim atlet sebanyak 25. Hari ini beliau punya pelatih tempatnya di Breakshoot dan bisa komunikasi dengan baik, dibantu oleh teman-teman dari PPKM. Hari ini dia punya anggaran untuk BK yang paling besar 80 juta untuk dia. Punya kemampuan membuat bandingnya. Harus mereka hebat nggak juga. Dan kemarin kurang lebih 2 minggu lalu saya kumpul di depan saya. Hari dia rumah muhun sangat pakai bahasa Sunda, kita biasa Sunda kan, muhun ya kan. Pokoknya tidak ada kata-kata yang saya ngerti. Saya terima kasih atas apa. Saya bilang Pak jangan pernah membuat underdog orang. Waduh, awak luar biasa jujur dan semua orang. Bukan. Jadi ketua Pencak. Oke. Artinya begini, tugas kita sebagai Pencak mampu mengendalikan itu semua.
Kalau pencap soal mutasi, bisa ngambil atlet dari mana aja bisa. Akhirnya atlet transfernya sampai 250 juta. Udah transfer diam-diam jatah koni Jawa Barat sama jatah Pemprov nggak dapat. Berapa persen sebenarnya Pak? Boleh tahu Pak Teja? Adian berapa sih? Pak Adian? Pak Giring berapa persen Pak Giring? Kalau jatah komisi dari mutasi itu ada diatur. Tapi saya sama Koni sekarang sudah tutup mata aja. Kasih syukur nggak kasih juga apa-apa. Nggak bisa catatan. Karena diatur di situ di dalam regulasi bahwa soal komisi itu ada ya. Nah, itu Koni yang bisa. Berapa persen Pak? 5% ya. Pencapnya 10. Kalau ada transaksi mau under table atau tidak ada. Khusus dia yang under table sama muslim ada. Bagus. Bagaimana Pak komisi 10%? Pencap juga. Oke, hijau. Sekedar saja biar tahu bahwa kita Pemprov Polri Jawa Barat kadang-kadang cukup tutup mata. Yang penting persoalan itu beres. Benar kan? Kalau sudah Pak Budi untuk transaksi itu cuma diem aja. Bapak, tugas kita karena kita di atas koordinator membiarkan. Bapak kita ya Pak waktu dulu rakor dulu ya. Waktu kita masih punya uang dapat anggaran di hotel Tapos ya, atau pas ya. Bagaimana sampai jam 3 pagi saya menyelesaikan semuanya di depan saya minta transaksi besar duit yang enggak Pak. Benar ya Pak ya? Betul. Tapi itulah nikmatnya dari indahnya. Bahwa ada kebersamaan, kerukunan yang menyatukan bersatu sehingga pada waktu itu main semua ya. Hari ini ada beberapa atlet yang akan punya persoalan. Nanti disampaikan oleh Pak Asep selaku keabsahan menggambarkan soal SK 66 dan 67. Saya minta kalian berpegangan pada SK 66 dan 67. Sepakat? Karena sosialisasi kita sudah hampir 3 bulan yang lalu kan? Kalau nanya apa-apa, SKM. Nanya apa lagi? SKM. Siapa yang telepon saya? Nanya Yudi. Siapa yang telepon Pak Yudi? Ya, apa terakhir Pak Yudi? Jawabannya? SKM. Jadi ngomong apa SKM? Kenapa SKM? SKM ini begini loh. Kalau Anda beli mobil, ada BPKB-nya, nggak bodoh. Kalau Anda bisa pakai STNK, masih isi. Usahakan punya BPKB, sehingga kita punya BPKB tidak ada sekitar uang. Nanti akan kita gambarkan. Ketika ada kebijakan subjektif, ada satu titik di mana titik itu harus kita lakukan bahwa ketika kita lakukan, Koni akan bertanggung jawab dan saya serahkan kepada Koni. Ketika itu menjadi keputusan kita bersama, kita hari ini mensinkronisasi, membuat komitmen dan membuat perjanjian bahwa kita clear untuk BK. Sepakat? Sepakat ya? Hari ini ada yang mau saya sampaikan sederhana saja. Ketika saya mau menjaring ikan salam sarden di laut, ternyata ada ikan paus yang ketangkap karena makan ikan sarden. Ketika ikan paus masuk, kita jaga supaya tidak lompat. Sepakat? Karena harus ada parameter yang kita pakai. Nah, saya mau kebijakan itu ada di bapak-bapak kita bertiga ini, dan nanti kita samakan bersama. Nah, hari ini setelah habis pembukaan, setelah Pak Teja menyampaikan ini, bisa ada paparan Pak Asep mengenai ini, kita bahas kepada habis makan siang kepada THB dan jadwal permainan akan tanya keabsahan di terakhir biar lebih terus ya gimana nih. Itu yang seru ya. Jadi karena beliau ada kegiatan. Oke, saya tidak banyak semua. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman, saya hormat, saya bangga kepada teman-teman yang hari ini mau datang dari jauh-jauh, tidak ada ongkos, tidak ada penginapan. Marah nggak? Marah nggak? Semangat nggak? Semangat banget. Pak Yudi itu kemarin 3 kali belum. Semangat ya semua ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, mau dimaafkan. Karena menurut saya yang paling benar adalah Tuhan. Lalu saya sampaikan di bahasa ini kepada Ketua Koni juga, ada Koni juga. Tak ada gadingnya, tak terentang.
Kalau tidak retak bukan apa? Pajak terlindung ya. Ketika tidak retak bukan apa namanya? Bukan gading. Tapi bagaimana kita dengan segala kekurangan kita mengukir retakan dari gading sehingga tidak dilihat. Saya mau BK sukses, saya mau korporat sukses, tidak ada konflik di antara pencap, ya. Ketika kebijakan kita ambil pada saat terakhir nanti. Aduh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi atas sambutannya. Sambutan kedua sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Provinsi Popsi Jawa Barat tahun 2025. Kepada Bapak Insinyur Andrian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa salam olahraga. Jaya. Sampurasun. Amin. Nuhun. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Polres Jawa Barat, Pak Insinyur Karisman, saudara senior kami di Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Panitia Pak Cecep, alhamdulillah sudah terselenggara dengan nyaman, lancar, dan insya Allah sukses Pak. Seluruh Ketua Pengcap Opsi se-Jawa Barat peserta daripada Rakor Opsi Jawa Barat pada hari ini. Pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum Polres Jawa Barat. Kebetulan beliau pada hari ini juga bersamaan menghadiri rapat kerja Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang itu nggak sih? Ada Karawang. Dan lagi rakernak di Karawang pada hari ini. Kebetulan saya sendiri Pak Cecep sudah pensiun Pak dari Pokja Porprov, sudah bermutasi ke Panwasra Pak. Jadi sekarang sudah resmi Pokjanya sudah ditutup dan sudah resmi menjadi panitia pengawas dan pengarah itu bersamaan dengan PP Porprov. Saya hari ini nanti Pak Asep Hendra dan Pak Pembiring wakili dari Komisi Keabsahan. Jadi Komisi Keabsahan ini bersatu dengan PP Porprov dengan Panwasra, tetapi punya otonomi tersendiri. Jadi beliau yang berhak menentukan, kami Panwasra tidak berhak mengintervensi daripada Komisi Keabsahan. Kami hanya bisa menyetujui dan memberikan rekomendasi hasil apa yang ditetapkan oleh Komisi Keabsahan. Bapak Ibu sekalian, pentingnya pada hari ini kami ada beberapa hal yang kami ingin titipkan Pak, bahwa Porprov ke-15 tahun 2026 ini insya Allah tetap akan dilaksanakan di tahun 2026. Dan sementara ini banyak sekali gonjang-ganjing terkait untuk penundaan pelaksanaan Porprov. Dan pada minggu kemarin hari Kamis kami sudah rapat kembali dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat Pak Boni. Dan insya Allah bahwa Porprov ini akan dilaksanakan dengan kondisi Pak, dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa kita bukan hanya tuan rumah Pak. Kebetulan cabang olahraga biliar ini dilaksanakan di Kota Bekasi. Bukan hanya tuan rumah Pak yang harus mempersiapkan, tapi kan juga kontingen. Kontingen juga harus memahami bahwa proporsi daripada dana bantuan dari masing-masing kabupaten kota mungkin tidak sebesar apa yang diharapkan untuk pelaksanaan Porprov 2026 ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap meridhoi kita melaksanakan Porprov di tahun 2026. Dan nanti surat gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyusul pada seluruh dispora, pada seluruh bupati dan seluruh ketua poni di kabupaten kota. Kenapa? Karena sekarang ini lagi ini Pak. Semua cabang olahraga telepon saya, bukan telepon ketua umum. Semua telepon, dispora semua telepon, Pak ini jadi nggak. Karena satu selain
satu helai surat dari Bupati Purwakarta. Purwakarta hadir. Bupati Purwakarta mengusulkan para gubernur untuk mengundurkan pelaksanaan pokok karena kondisi ekonomi yang tidak baik. Demikian, nanti sudah dipantau oleh Pak Gubernur beserta dengan Pak Sekda dan Pak Kadispora dan asisten 1 dan Kepala Bapeda. Itu insya Allah tetap dilaksanakan di tahun 2026. Namun dengan demikian kami memberikan pesan kepada seluruh cabang olahraga dan Pemda bahwa untuk memaklumi baik tuan rumah maupun kontingen yang dikirimkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa Porprov Jabar 2026 ini sangat seksi sekali Pak di mata nasional. Kenapa seksi sekali? Karena yang pertama adalah Jabar hat-trick juara umum 3 kali itu nomor 1. Yang kedua adalah bonus paling cepat diberikan kepada atlet peraih medali emas sah Indonesia Pak. Dengan besaran 7%. Sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian silakan cek. Baru 3 provinsi Pak yang mencairkan bonus PON. Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah belum. Masih seteng-seteng, masih setengah-setengah. Artinya apa Pak? Artinya bahwa Jawa Barat ini seksi. Sekarang itu bukan 1, 2, 10 tus Pak atlet yang mau pindah ke Jawa Barat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi ini menjadi suatu red line yang kita harus waspada dan kita hati-hati. Komisi keabsahan ini setengah mati Pak, 24 jam Pak kerjanya. Jadi kami juga mohon maaf kalau komisi keabsahan ini nggak diangkat-angkat, nggak dijawab-jawab. Mungkin mereka sedang rapat disebut sampai jam 1, jam 2 malam juga mereka masih terima telepon. Nggak tembus komisi keabsahan ke ketua Panwasra. Sekarang ini paling seksi itu bukan ketua umum PON, ketua Panwasra. Kemana-mana pengen cabut itu ketua Panwasra hadir. Lalu saya berpikir mana apa. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, norma-norma yang sudah ditetapkan di 66 dan 67 dan sekarang 667 peraturan pokok gravitasi itu tolong untuk diikuti. Kenapa? Karena inilah koridor pagar-pagar yang nanti untuk menjaga atlet-atlet prestasi kita. Mutasi dipersilahkan, diperbolehkan, bukan suatu hal yang silakan. Bahkan ada salah satu cabang harus satu cabang nanti yang kau mengikuti lagi. Atlet di luar provinsi Jawa Barat yang masuk ke Jawa Barat setelah keluar SKM ditambah lagi Pak surat perjanjian di atas metalis. Jadi kalau dia keluar dari Jawa Barat dia pidana, bukan lagi fakta integritas. Kalau di peraturan pokok sebatas fakta integritas, tapi cabur itu memberikan surat perjanjian di atas notaris bahwa untuk keberlanjutan pembinaan atlet yang bersangkutan akan seterusnya berprestasi Jawa Barat dan untuk atas nama provinsi Jawa Barat. Kalau dia mengingkari perjanjian notaris itu pidana. Sudah ada ini pasal-pasalnya disebutkan di dalam. Nah ini Bapak Ibu sekalian salah satu contoh sehingga bagaimana salah satu cabang olahraga itu bisa menjaga daripada pembinaan itu sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan Porprov disampaikan bahwa peserta Porprov adalah kepengurusan yang sah dan aktif. Saya yakin Pak Ketua Umum ini tidak akan dolim kepada pengcap-pengcap, tetapi banyak cabang olahraga yang dolim kepada pengcap-pengcap. Artinya apa? Kalau pengcap tersebut tidak sah kepengurusannya, tidak boleh turut serta di dalam babak kualifikasi Porprov dan Porprov. Pengprovnya jangan dolim di pengcap. Saya sekarang jam 12 ini, setengah 12 ini sudah janjian dengan Kabupaten Bogor kreatif. Karena ada 2 cabur yang pengcapnya dikebiri oleh pengprovnya Pak. Kenapa? Karena di situ berhuni atlet-atlet nasional. Pengcapnya
dibekukan. Di dalam peraturan Porprov disampaikan bahwa sah itu caretaker sah Pak. Kalau SK-nya dari Pemprov. Nah ini ketua umumnya mengundurkan diri, PLT-nya tidak dikeluarkan SK Pemprov, sehingga Pemprov sendiri tidak bisa menerima kontingen dari kabupaten tersebut. Nah ini hati-hati ya, mudah-mudahan di dalam tidak akan begitu Pak, dan jangan begitu. Ini ada 2 cabang olahraga, saya tidak akan sebutkan, dan ini bermasalah di 3-4 kabupaten kota, dan mudah-mudahan bisa terselesaikan karena atletnya atlet potensi semua Pak. Kita pikirkan ada prestasi atlet, bukan masalah kepentingan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tolong menjaga konsolidasi, inklusivitas, sama kita semua juga pengen juara Pak. Pokoknya di Banjar ketua komina datang, opsinya juga datang. Kira Mas Tam 10 banyak. Jadi tolong dijaga kondisivitas, kebersamaan, prestasi itu silahkan atlet-atlet sendiri yang bergiat. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa berkoordinasi dengan komidanya. Kenapa? Karena CDM 1 Porprov ini tidak ada entry atlet oleh komida. Jadi semua yang masuk di dalam Jabar Istimewa approval, Bapak kualifikasi approval oleh komidanya masing-masing. Percuma Bapak daftar tidak di-approval oleh komidanya masing-masing. Tidak masuk daftarnya nanti ke komisi keabsahan, tidak masuk lagi dalam rekomendasi. Pada saat CDM 1 yang lolos di dalam hasil Bapak kualifikasi secara otomatis itu masuk ke dalam list peserta Porprov secara otomatis. Tinggal diminta approval ulang pada saat CDM 1. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya, dan mudah-mudahan pilihan ini ke depan bisa memberikan kontribusi emas yang lebih banyak lagi dan mendukung untuk menjadi Jawa Barat juara umum di PON yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Laga Porprov opsi Jawa Barat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andrian atas sambutannya. Ya, demikian acara pembukaan rapat koordinasi Provinsi Popsi Jawa Barat tahun 2025. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Teman-teman, sebelum kita PK, izinkan Bapak Asep menyampaikan soal SK 667. Habis itu kita lanjutin nanti habis asar ketika Pak Asep ingin hadir lagi di sini. Kalau Pak Ketum, Wakil Ketum nggak bisa hadir untuk menyampaikan sedikit dulu ya apa yang disampaikan. Teman-teman bisa oke, ayo buat Pak Ketum. Baik, kita langsung mulai ya paparan dari Pak Asep. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pemprov Provinsi Jawa Barat, Ibu Lur, Kang Rubi, yang di Jawa Barat dan akan. Dan yang saya hormati para pengurus Pemprov Provinsi Jawa Barat, dan tentu saja yang saya hormati dan banggakan juga para pengurus Pemcap dan Pemkop Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kita ilahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja yang mendampingi kami di Komisi Gabsan ada Bapak Akang Mangiring. Beliau jadi
Komisi Keabsahan, karena beliau ada di Jawa Barat nyebutnya Kang Mangiri. Bapak Ibu semua, saya akan sedikit memberikan perjalanan dari Komisi Keabsahan bersama tim keabsahan. Bahwasanya kami ini tim keabsahan dan Komisi Keabsahan itu dalam satu tubuh yang tentu saja SK ini dibuatkan oleh KONI Jawa Barat. Dan dikukuhkannya kita berbarengan, kalau nggak salah kuliah dan teman-teman Pak Nurul dan semuanya, bahwasanya tim keabsahan itu ditugaskan di cabornya masing-masing. Komisi Keabsahan itu ditugaskan di KONI Jawa Barat untuk bersama-sama memverifikasi, memvalidasi atlet yang ada di Pekprov tentang keabsahannya. Itu mungkin mekanisme yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan yang namanya pengesahan atlet cabur-cabur yang ada di Jawa Barat ini, khususnya sebagai calon peserta babak kualifikasi. Makanya kami Komisi Keabsahan itu ada kurang lebih 92 cabur, Pak, ditangani oleh Komisi Keabsahan. Tim keabsahan mangan hiji cabur, Pak. Opsi ya kuliah opsi saja. Kalau kami itu 92 cabur kurang lebih 20.000 atlet. Ya, jadi kalau kata Pak Andrian itu bekerjanya kita 24 jam, ya Pak Aldo mah, ini Pak Aldo ini nelpon ke saya jam 11 penting, Pak. Terus deh. Ya, ke sana ke diteleponnya ke Pak Aldo. Dan saya angkat ya Pak Aldo, pernah ada yang nggak keangkat. Kata saya Pak Aldo, kebetulan saya lagi kena musibah. Kakak saya meninggal, ibu saya masuk ICU. Jadi Pak Aldo nelponan terangkat-angkat, ngamuk kan Pak Aldo. Jadi bapak-bapak ibu semua itu mekanisme yang kami kerjakan. Jadi kami kalaupun agak sedikit bundem dan lain sebagainya, mohon maaf karena atletnya bukan hanya satu cabur. Nah, opsi sekarang tentu saja kami berpatokan kepada SK 67 tentang pengesahan mutasi atlet, penyempurnaan pengesahan atlet. Kalau yang pertama dari SK ini adalah 180 hari. Ya, tapi disempurnakan jadi akhirnya 90 hari. 80 hari oke lo baru ngalanggar, Pak. Komo 180 hari segera lumayan dijajan. Ya. Nah, kami tetap berpatokan kepada SK 67 yang pada prinsipnya kami nggak mau membahas satu per pasal yang lain karena nggak akan cukup seharian. Tapi akan kami tarik kesimpulan bahwasanya atlet yang dimutasi saja itu ada 6 asnaf alasan kenapa atlet harus dimutasi. Pertama adalah kepindahan orang tua. Nih kalau ada atlet orang tuanya itu pindah, tapi lain kadang-kadang pindah, Pak. Ya, dia sudah pindah misalkan anggap kita por BK itu adalah Oktober 2025. 2024 si atlet tersebut karena orang tuanya berdinas misalkan dari Riau ke Jawa Barat, dia pindah ke sini. Karena dia merasa atlet bagus dan potensi, dia tetap berlatih. Dia cari klub di provinsi tujuan. Tentu saja ketika dia datang ke tempat tujuan, itu dia harus punya apa, Pak? KTP, Pak. Gak mungkin dia KTP Riau, tapi KTP harus Jawa Barat, betul Pak ya? Dia berlatih di sini dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngelamar misalkan di kabupaten mana? Sesuai yang paling aman Kuningan. Kabupaten Kuningan, misalkan ada di Kabupaten Kuningan. Dia di Kabupaten Kuningan misalkan karena berlatih namanya biliar itu ada klubnya, ada tempat berlatihnya. Kebetulan si ketua klub itu melihat bahwa atlet tersebut potensi. Akhirnya dia karena dia KTP dan kakaknya juga sudah di Kuningan, maka dengan itu atlet berhak untuk mengajukan yang namanya apa Pak? SPM, surat permohonan mutasi. Jadi jangan ngada-ngada ketika dia belum artinya misalkan 4 Oktober pada bulan 4 September atau 4 Agustus ataupun 20 Juli dia baru bikin KTP, itu yang salah Pak. Ya,
Itu contoh ketika atlet pindah mengikuti kepindahan orang tua. Tetapi atletnya itu ketika mengajukan SPM harus aktif, Pak. Dia aktif ke klub, aktif ke pencamnya, aktif ke konidanya untuk mengurus perihal tentang permutasian atlet. Ulah ayeuna mah dibalik atlet tengah jejet. Anu aktifna ketua pencam atau ketua klub kan aneh, Pak. Ya. Ayeuna mah lobana gitu, Pak. Tapi kan di Popsi mah teu aya, di cabur lain ya, mah. Di cabur lain, ya, di cabur lain. Ada lagi, Pak, satu asnaf lagi, misalkan dia dinas, misalkan TNI dia di Aceh pindah ke Jawa Barat tahun 2023, berarti dia KTP-nya harus ada di Jawa Barat juga dengan artinya surat dinas dia kepindahan ke Jawa Barat. Hal-hal tentang dia sekolah, tentang dia punya pekerjaan dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, Pak. Yang 6 asnaf termasuk ketika dia, contoh di Riau, sekali lagi, di Riau itu dia nggak dibina, Pak. Pas setelah Porpor 2022, setelah PON dan lain sebagainya, dia tidak dibina, uangnya tidak dicairkan, dia tidak dibina oleh KONI. Maka dengan itu dia selama 6 bulan ataupun lebih dari 1 tahun dia pindah ke kabupaten kota tujuan. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Dia membuat KTP dulu, Pak. Ya, jangan ngada-ngada, Pak. Ya, supaya tidak ada argumentasi dalam artian apapun atletnya jadi siga jualan, Pak. Kan nu dihariwangkeun teh atletnya nyeun SPM di sebar kabupaten kota saha nu narima, saha nu panggedena narima baru bisa pindah. Kata Pak Rudi tadi dikatakan pindah nanti deui Pak, nirewas komisi keabsahan kemarin pas colohok ngelihat kayak gini, kami ngelihat ada beberapa atlet yang besarannya itu cukup wow, tidak bisa saya sebutkan. Saya di komisi keabsahan dengan Pak Manggiri kaget, Pak. Wah, ada ya kata saya mutasinya sampai segitu besarnya gitu. Padahal kami mah ngelus dadawe Pak, piringnya bulia oke Pak Asep, nah disuguhannya jadi piring pada lama senang ini. Oh, Pak, akhirnya jadi piring irit, Pak, anggaran di koordinat ayah, Pak. Jadi di piringan ada konsumsi gitu, Pak. Hari pas mendengar, Pak, ada beberapa atlet yang dimutasikannya sekian ratus kaget, Pak. Oh, luar biasa. Nah, inilah yang menjadi satu momentum bahwa SK 67 itu harus dihormati dan harus kita pedomani. Ya, jadi bapak-bapak semua itu yang harus dilakukan supaya kita tertib administrasi. Memang betul, Pak, bahwasannya SK 67 baru diterapkan dalam Porprov sekarang. Kan dulu mah pernah jadi ribut, Pak. BKN udah terselenggara, Porprov naging terselenggara, malahan juara umum udah diumumkan, sidang masih kena ayah, Pak. Ya, Pak, pernah dengar, Pak? Ya. Nah, kayak mau ayah tuh, Pak, dan terus beres tentang mutasi sah atletnya mah di sebelum Bapak kualifikasi. Pak, kasihan, Pak. Babak kualifikasi sudah selesai, tapi atletnya nggak gantung main tuh. Kemana ya main teh? Atletnya kasihan, jadi mentalnya juga bisa drop. Ya, jadi ini semangat kami bahwasanya atlet tersebut sebelum babak kualifikasi harus selesai administrasinya dulu, harus selesai sahnya dulu tentang administrasi. Kami tetap berpedomani dengan SK 66 dan 67 itu harus kita lakukan. Supaya apa, Pak? Supaya tertib administrasi. Pak Ketua Umum tadi menyampaikan, supaya kita juga tidak ada persoalan nanti di kemudian hari berkaitan dengan keabsahan atlet. Nah, sekarang ada atlet yang dari luar provinsi, ini memang ada di Biliarna, di cabur lain misalnya. Iya, di cabur lain, Pak, nggak ada misalnya di Biliarna. Ini jangan saya nyamain di Biliarna, tapi Biliarna nanti kewenangannya dari Pak Ketua. Di cabur lain ada yang mutasian itu dari atlet luar provinsi. Itu juga tahapannya juga banyak yang harus dilakukan, Pak. Ada atlet yang dipunyai oleh Konida Kabupaten, betul, Pak? Tapi dia tidak dipunyai oleh Konida Koni Provinsi. Ada yang gitu, Pak? Ada. Ini mah di cabur yang lain. Ada juga atlet yang tidak dipunyai oleh Konida Kabupaten, tidak dipunyai oleh Koni Provinsi. Itu tidak perlu ada SKM campur ke provinsi, Pak. Ya, contoh nih. Ada cabur pencaksilat. Pencaksilat dia berguru dan berlatih misalkan di Kabupaten Lampung. Ya, di salah satu Kabupaten Lampung Selatan atau apalah.
Tapi dia belum pernah mengikuti Porprov, dia belum pernah mengikuti multi event. Yang kita pedomani multi event itu kalau di kabupaten atau Pecap yang ada di Jawa Barat itu biasanya adanya Porkap ya Pak. Ya. Tapi kalau ada yang namanya Kejurnas atau apapun itu kan yang single event itu kan jujur saja kami tidak tahu aturannya dia kemana. Kalau kita itu Porkap jelas, Porprov dan Por. Itu Pak ya. Kita sepakati di multi event seperti itu. Bapak-bapak semua, kalau memang dia tidak tercatat di KONI kabupaten atau KONIDA kabupaten kota, termasuk di KONI provinsi, itu nggak perlu ada yang namanya SKM sampai ke tingkat provinsi. Cek KONI provinsi itu mau dia atlet saham dan lain sebagainya, ya. Berkait tapi SPM-nya harus tetap diproses Pak. Surat permohonan mutasinya harus diproses. Gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu Bapak-bapak semua, kita tetap berpedoman dengan SK 67. Ya, berkaitan dengan peraturan mutasi itu, pentingnya kita itu harus betul-betul punya ajas domisili. Tiap kabupaten kota nggak bisa Pak. Ada 2 kemarin kita dimediasi. Dia didaftarkan oleh kabupaten A dan kabupaten B. Itu harus selesai dulu. Dan prosesnya tetap berpacu kepada SKM atau surat keputusan mutasi. Itu Bapak-bapak semua yang memang perlu kami sampaikan. Berkaitan dengan 2 kabupaten kota yang didaftarkan itu harus selesai dulu. Nggak boleh nggak selesai Pak. Ya, di POPSI kemarin ya kita tidak menutup mata menutup telinga ayah Pak. Yang didaftarkan oleh 2 kabupaten kota itu harus selesai. Nggak boleh nanti ketika didaftarkan kalau tidak selesai di tingkat kabupaten kota ataupun dimediasi oleh kami oleh Komisi Keabsahan dan tim keabsahan, maka apa yang harus dilakukan adalah naik yang namanya ke Dewan Hakim. Di Dewan Hakim itu ada biaya yang harus dikeluarkan bagi penggugat. Nilai biayanya 5 miliar. Enggak. 5 miliar artinya ada biaya yang dikeluarkan kurang lebih 5 juta ya. 2,5 juta. 2 juta di awal, 3 juta nanti pas. Tapi dimediasi juga oleh Dewan Hakim. Begitu Bapak-bapak semua. Jadi prinsipnya kalau tidak selesai di tingkat kabupaten kota ketika atlet itu didaftarkan oleh 2 kabupaten kota, maka itu diselesaikan oleh Dewan Hakim. Dan Dewan Hakim nanti kita akan menunggu surat dari Dewan Hakim untuk merekomendasikan biliar ini dilakukan babak kualifikasi dan tidak. Karena surat tidak akan pernah keluar kalau ada atlet yang disengketakan atau digugat ke Dewan Hakim. Kita akan stop dulu suratnya Pak Ketua, Pak Ketum. Jadi nggak bisa surat itu keluar kalau posisinya masih ada gugatan di Dewan Hakim. Begitu Pak ya. Jadi itu pemahaman yang memang kami pahami berkaitan dengan rekomendasi untuk babak kualifikasi kalau ada 2 kabupaten kota yang mendaftarkan sama atlet yang sama. Di POPSI ada beberapa orang atlet yang didaftarkan oleh 2 kabupaten kota. Mohon maaf, itu mudah-mudahan di dalam rakor ini kami mendapatkan informasi yang cukup menggembirakan untuk menyelesaikan persoalan itu semua. Ya, itu mungkin dari saya dan dari Pak Kang Mangiring ada tambahan. Baik, terima kasih Ketua kesempatannya. Hanya menambahkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua seluruh budaya salam kebajikan. Jadi Bapak Ibu tadi yang disampaikan Pak Asep yaitu tetap mengacu pada SK 67 dan 8, di mana persyaratan dari peserta atlet ini cukup sebetulnya hanya KTP dan KK. Apabila di bawah usia dari 17 maka cukup KK, ijazah untuk melengkapinya atau ada kartu identitas anak yang diterbitkan silakan. Itu yang menjadi penunjang bagi kami untuk dapat mengaksanakan atlet. Cuma yang menjadi polemik itu apa? Selama ini menjadi polemik itu mutasi. Tadi dikatakan ada 6 mutasi. Tapi saya lebih menunjukkan kepada syarat yang ke-6 yaitu pembinaan. Nah ini hati-hati.
Jadi Pemcap juga di sini, di mana ketika si atlet termutasi, bagaimana prosesnya? Apakah si atlet ini masih dibina oleh KONI kabupaten yang lain atau bagaimana? Sah-sah saja, itu hak atlet sebetulnya. Mau mutasi itu hak atlet. Kewajiban kita apa ya? Kita menelusuri semua proses itu, membantu si atlet. Kan begitu prinsipnya. Akan tetapi karena keinginan dari kabupaten kota ya, yang menginginkan si atlet pengen saya main di saya, tepuh segalanya dari SPM-nya, SRM-nya, SPPN-nya, bahkan sampai SKM. Pertanyaannya, kalau seperti tadi, oh ini bukan atlet binaan KONI, tidak ini. Tetapi kan persyaratan di SK 67 itu harus ada SKM, ya, harus ada SKM. Tetapi bagaimana kalau misalnya si KONI bukan atlet saya nggak mau mengeluarkan SKM? Ini clue nih. Cukup diberitahukan saja. Kapan pemberitahuannya kepada KONIDA? Karena dalam persyaratan di SK 67 itu ada masa 30 hari menerima atau menolak. Kalau menolak tentu dalam 30 hari itu pasti keluar surat, kan begitu. Tetapi kalau didiamkan, apa kalau didiamkan? Seperti tadi ceritanya, ya, berarti dianggap menerima mutasi itu. Itu Pak, kita juga tidak bisa memaksakan SKM karena tadi bukan atlet kita ini, ya, bukan atlet apa binaan KONI ini. Tapi kalau itu atlet binaan KONI, apa prosesnya? Seperti tadi Pak, kompensasi harus ada. Kita kemarin sudah memediasikan beberapa kabupaten kota, ya, beberapa kabupaten kota terkait tentang mutasi-mutasi ini. Bahkan mutasi dilakukan masih ada insusnya. Nah itu silakan berdinamika, kan begitu. Jangan sampai ya salah satu langsung mengklaim, oh ini punya saya. Nah dalam mediasi itu kita hilangkan dulu pasal per pasal Pak, ya, kita tidak mengacu pada dasar. Jadi bagaimana kita mencari solusi-solusi dapat diterima kedua belah pihak, kan gitu. Tetapi apabila tidak ditemukan kesesuaian atau kesepakatan dengan kedua belah pihak, maka salah satu masuk ke dewan hakim dikatakan Pak Arif tadi, begitu. Itulah polemik-polemik yang ada terkait tentang kompensasi. Maka secara terbuka aja lah, kalau kita mah hanya bagian mendengar saja terkait angka-angkanya, ya kan. Tetapi dalam aturan 67 juga sudah ditentukan presentasinya. Mau dinego lagi ya maka itu kan rumah tangga masing-masing itu, ya, begitu. Yang justru kendala yang muncul di kita itu apa? Di Pemcap ini aman, ya, tidak ada riak-riak, semua aman. Tetapi di KONIDA nih, bagaimana Pemcap berkomunikasi dengan KONIDA-nya? Itu yang harus dibangun. Contoh Pemcap datangin aja KONIDA-nya. Ini yang mau kita datangi, update-nya gimana? Ya kan? Ini saya punya peluang nih, bisa dimutasikan. Bagaimana? Begitu, jangan didiamkan. Kalau didiamkan kan ujung-ujungnya apa nantinya? Polemik lagi. Sementara KONIDA-nya tidak menginginkan si atlet atau bahkan pengen si atlet itu, kan itu ya. Kita ada beberapa kemarin juga setelah kita mediasikan muncul nih, kenapa Pemcapnya diam-diam saja, kan begitu. Munculnya apa? KONIDA yang keberatan. Nah, kita juga berpesan jangan sampai di tingkat tataran Pemprov, Pak Ketua, di tingkat Pemprov, Pemcap itu selesai, tetapi nanti di permukaan ketika di KONIDA jadi masalah. Dan kita keinginannya itu dasar dari SK 6667 itu selesai semua terkait gugat-penggugat ini sebelum BK. Jadi ketika setelah BK mau mendaftarkan di Pemprov sudah selesai Pak. Kita tinggal melihat data nih, mana saja orang-orang yang lolos BK-nya, ya kan, long listnya ada tidak. Bahkan tuan rumah pun kita paksa Pak, ya kan, harus memberikan daftar atletnya. Tuan rumah beserta dengan long listnya, jadi nggak bisa tertutup. Masih ada juga kemarin beberapa tuan rumah masih kosong Pak. Kenapa ini masih kosong kan gitu? Ya kan biasanya nanti itu Pak, ya nggak bisa baca. Begitu Pak. Jadi silahkanlah komunikasinya dengan KONIDA sebaik mungkin diatur. Yang penting ini kan kesepakatan dari bersama kabupaten kota. Nah di tingkat di Pemprov pun sekarang Pemcap
Silakan nanti ketika tim keabsahan nanti memaparkan atlet-atletnya, silakan berdinamika. Akan tetapi yang kita batasi apa? Atlet-atlet ini tidak bisa misalkan ada dari kota Bandung, Kabupaten Bandung yang berpolemik, tapi dicampuri dengan kabupaten kota yang lain, nggak bisa ini. Harus yang dua itu aja, cukup. Misalnya Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Bogor, nah cukup itu aja. Silakan. Kalau memang seperti yang mediasi kita mediasikan kemarin itu belum ada titik temu, silakan dari sekarang putuskan. Karena apa? Setelah ini nanti 7 hari itu ada masa sanggah nih. Ya, setelah penetapan dari Pak Ketua Pemprov terkait tentang rekomendasi atlet ini, ada masa sanggah 7 hari. Dan kita menunggu nanti di situ 7 hari. Apabila ada masa sanggah, ada sanggahan dari Pemca, ya kan, segera dimediasikan. Apabila gagal juga langsung Dewan Hakim saja. Apa yang kita memperlama, Pak? Biarkan Dewan Hakim menentukan mana keputusan yang tepat. Jadi kita sih berharapnya Pak Ketua, ya ini landai-landai saja, semut dan begitu ya sesuai dengan SK 67-nya, karena kita tetap berpatokan pada administrasi. Apa yang tadi sudah disampaikan supaya tidak berulang-ulang, kita tetap pada administrasi. Bagaimana yang kita bicarakan kemarin dengan tim keabsahan, Pak Ketua, bahkan juga yang mediasi-mediasi, itu administrasi harus ditempuh. Kita tidak ingin juga tidak main, Pak Ketua. Ya. Kita juga jangan sampai menjolimi hak-hak atlet. Ya kan? Atlet ini kan berkarir tujuannya. Kalau kita misalnya menghentikan dari atlet tersebut, ya kita boleh. Nah, bagaimana itu supaya dia bisa bermain, ini kita upayakan. Kita upayakan dari segi waktu, dari segi administrasi, semua terlampaui. Begitu Pak Ketua, izin juga Pak Ketua, sebetulnya kita ini hari ini banyak atlet Pak Ketua dari cabur-cabur ini di KONI, kebetulan kita juga ada yang mediasi, ada juga yang sedang mengatur tentang verifikasi. Jadi kalaupun nanti ada waktu kami datang ke sini, kami nanti datang ke sini, Pak Ketua. Itu tetapi kalau memang tidak, ya saya harapnya kabar yang terbaik dari Pak Ketua sama tim keabsahan. Kalaupun nanti misalkan ada Pak Asep yang bisa datang ke sini, Pak Asep kita jadi dulu Pak Ketua, bukannya mengurangi rasa hormat dari Pak Ketua. Terima kasih juga ini atas penerimaannya sudah datang. Jadi bukan lagi berbicara tentang sosialisasi. Sosialisasi itu sudah selesai sebetulnya kemarin di ujung hari. Kita berbicara tentang mekanisme aja, teknis. Begitu. Jadi Bapak Ibu mohon juga dipedomani SK 66, 67 dan juga SK Perdekitnya akan lebih jelas. Jadi panduan dan rel kita menuju BK yang baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari kami Komisi Keabsahan, kami mohon pamit. Kebetulan jam 12.30 ada dari Garut. Di sini ada dari Garut. Kebetulan ada di Kabupaten Garut. Ya itu juga sama PRI mediasi atlet futsalnya. Jadi ini nanti izin Pak Ketua. Ada yang mau ditanyakan sih Ketua Popsi. Jadi ini permasalahannya bukan di biliar, akan tetapi mungkin bisa saja terjadi di cabur biliar juga. Jadi di cabur balap motor nih Pak. Apa-apa. Siapa tahu terjadi di sini gitu kan. Tapi ini permasalahan KONI. Jadi semua udah proses perjalanan sudah ditempuh ya. Akan tetapi ketika antar KONI-nya ini yang tidak ada komunikasi. Di satu sisi yang KONI ini memperlambat dan susah aja diajak komunikasi. Sedangkan kita terbatas dengan waktu tadi 31 hari. Sekarang upaya itu itu koordinat. Mohon. Ini aja. 30 hari. Ya 30 hari. Nah, gimana ini? Seperti apa ini yang ada di sini kan? Sedangkan kita memberikan peluang baik dalam artian kita bersabar. Bahkan ada sabar kata ketua KONI yang bersangkutan bersabar ya Pak, sabar ya Pak. Ya kita bersabar lah. Ya, sedangkan nanti tersebut betul-betul binaan kita, gitu kan? Mengapa? Terima kasih. Baik, teman-teman, kita kasih lah ya
padahal sudah out of the box, sudah keluar dari box, tapi nggak apa-apa. Campurnya aja, Pak. Mungkin bisa juga menjadi contoh kita. Ya, oke silakan. Baik Bapak, kebetulan ini ditangani juga sama saya Pak. Sebetulnya verifikasi kemarin kita sudah lihat satu persatu kasusnya, termasuk Banjar yang sudah bantu hari ini jam 4 Pak kita verifikasi berkaitan Banjar ini Pak. Ini tapi beda, itu kasusnya bukan Popsi Pak ini. Karena beliau ketua KONI, jadi beliau ingin bertanya. Kalaupun ada komunikasi berkaitan dengan antara satu atlet dengan atlet KONI kabupaten kota yang lain dan itu tidak menemukan titik temu, tentu saja apa yang harus dilakukan oleh KONI yang merasa atletnya diambil oleh KONI yang lain itu adalah pertama bikin surat Pak. Kalau itu tidak selesai ke tim keabsahan. Tim keabsahan dulu Pak, langsung melakukan ada itu kok. PNC tidak sebutkan, langsung bikin surat nanti ke tim keabsahan langsung ke KONI Jawa Barat. Aduh, komisi keabsahan pun dilewat ke tim keabsahan dan komisi keabsahan itu langsung dilewat jeblok ke KONI Jawa Barat. Lalu Pak Ketum jadi agak sedikit tegur ke kita. Ya nggak tahu, tapi kan kalau soal surat menyurat kita tidak bisa melarang dan tidak bisa menyuruh ya. KONI, tolong kalau itu KONI merasa bahwa atletnya diambil oleh KONI yang lain, bikin surat keberatan bahwasanya atlet ini belum dikeluarkan surat keputusan mutasi ataupun memang kita sudah menolak, tolong untuk diselesaikan oleh tim keabsahan. Walaupun sudah lewat batas 30 gitu. Tolong artinya kan tidak ada persoalan ini kan di internal Jawa Barat ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kalau musyawarah itu bisa dilakukan. Gitu Pak. Untuk yang ini saya paham persis Pak. Nanti ketemu juga dengan saya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, itu Pak. Motornya motor bodong di depan kita udah declare ke orang siapa yang punya motor 30 hari gak ada jawaban ya efeknya belum ada kan gitu nah. Berdasarkan SK di sini hanya satu-satu yang tertulis seumur hidup. Bukan. Saya jadi ketua kopi, masalahnya sama ibu. Dia kelima, saya keempat. Cair, Pak Yogi. Cair. 1, 2, 3. Oh, siapa?